Belakangan itu dunia rap lagi rame banget karena salah satu rapper yang paling terkenal di dunia yaitu Drake lagi dipojokin dari banyak banget sisi. Drake itu salah satu rapper yang punya hits paling banyak di dunia, dan ajaibnya lagu Drake tuh bisa didengar oleh semua kalangan dan gender. Cewek, cowok pasti suka banget lagu-lagunya Drake. Pasti kebanyakan dari viewers gua nih yang lagi nonton pernah denger lagu Drake dan bisa menyebutin minimal ya 3 lagu Drake lah. Contohnya kayak Rich Baby Daddy, Nonstop, God's Plan, Money in the Grave. Banyak banget lagu-lagu Drake yang hits, dan gue yakin kalau misalkan Drake ini salah satu rapper yang paling terkenal di dunia saat ini. Bahkan di Indonesia aja banyak banget gitu kan orang-orang yang dengerin Rich Baby Daddy, Shake That Ass Please. Mungkin kalau misalkan langsung disebutin lagu-lagunya Drake apa aja tuh agak susah, tapi gue yakin kalau misalkan orang pada dengerin langsung lagu Drake minimal sekilas lah pasti langsung familiar. Oh, gue tahu lagu ini, oh gue tahu ini. Karena di TikTok juga rame banget. Drake juga merupakan salah satu big three yang lagi diperbincangkan banget di internet. Jadi kira-kira big three ini saling beradu lah, kira-kira mana yang paling hebat. Nah, orang-orang di internet sering memperdebatkan hal ini, dan big three yang lagi gue omongin itu ada Drake, Kendrick Lamar, dan J. Cole. Entah apa yang membuat Drake semakin terpojok, tapi situasi ini tuh makin panas banget ketika Kendrick bareng sama Metro Boomin rilis sebuah tracks yang berjudul We Don't Trust You. Dan di dalam album We Don't Trust You ini ada sebuah lagu yang bener-bener bikin dunia ini nih gempar. Judulnya ini dia, Rhetoric Like That, Metro Boomin, Future, dan Kendrick Lamar. Kendrick Lamar sih emang salah satu rapper gue yang paling favorit karena gue suka banget lagu dan albumnya Kendrick Lamar. Kayak Stupid Butterfly, Good Kid, Mad City juga enak-enak banget menurut gue, dan gue nggak kaget kalau misalkan Kendrick ini menjadi salah satu rapper yang masuk ke dalam Big Three. Dan balik lagi ke Drake, kita tahu kalau misalkan tahun 2023 itu Drake sempat rilis sebuah album yang berjudul For All The Dogs, dan di dalam lagu itu tuh ada diss track-nya Drake bareng sama J. Cole, yang notabene J. Cole adalah seorang Big Three juga. Di salah satu tracksnya itu First Person Shooter, mereka memojokkan salah satu big three yang gak diajak, yaitu Kendrick Lamar. Intinya di dalam lagu ini tuh Drake benar-benar menyampaikan kalau misalkan Drake itu adalah seseorang rapper yang besar banget, one step behind-nya Michael Jackson, dan kita semua tahu seberapa besar Michael Jackson, king of pop gitu. Di First Person Shooter, Drake juga stating kalau misalkan di debat big three udah selesai, karena terbaik udah pasti Drake. Nah, lagu tersebut kan featuring sama J. Cole. J. Cole di situ juga bilang kalau misalkan dia the best lah apa segala macam. Gue nggak gitu baca dan gitu highlights. Di situasi kayak gini berarti Kendrick Lamar belum keluarin statement apapun. Dan rumornya Metro Boomin kayak menyiapkan beat dan lagu dan album dan panggung buat Kendrick Lamar, naruh verse di sana, dan verse ini digunakan oleh Kendrick Lamar untuk ngediss balik Drake dan J. Cole. Lagu ini tuh sekarang rame banget. Bahkan di waktu gua nulis skrip ini di tanggal 17 April, lagu ini tuh masih berada di Billboard 1, dan setahu gue tuh udah sekitar 1 atau 2 mingguan gitu. Gila, ini lagu keren banget. Both Kendrick and Metro Boomin di sini tuh bener-bener all out banget. Kendrick tuh liriknya bener-bener ugal-ugalan banget. Kendrick itu kan rapper dengan lirik terbaik, dan Metro Boomin itu produser terbesar zaman sekarang. Gila, sekarang siapa yang nggak suka sama lagu-lagu yang dikeluarin sama Metro Boomin? This talking out of the next, don't pull no coffin out of your mouth, I'm way too paranoid for a threat. Semua siap-siap, lagu ini tuh bakal bawain kematian orang-orang yang udah ngomongin tentang diri mereka sendiri. Ditunjukkan orang-orang yang ngomongin tentang diri mereka sendiri kan di lagu First Person Shooter itu Drake dan J. Cole gitu. First, awal-awalnya dia pakai homophone. Homophone itu ada satu suara yang punya 2 arti. Di sini ada coffin dan coffin. Coffin peti mati dan coffin batuk. Jadi jangan keluarin coffin dari mulut lu. Kendrick juga pernah bilang kalau misalkan kebanyakan artis bakal merasakan paranoid, sehingga dia tidak merasa ada ancaman di dalam lagunya First Person Shooter. Dia merasa nggak ada ancaman, tapi dia bikin distract gimana ya? DOT, the money, power, respect, the last one is better. Say it's a lot of goofies with a check. DOT, K-Dot. K-Dot itu kan nama panggungnya Kendrick yang lama. Dulu dia pakai nama K-Dot. Dan money, power, respect itu dia sempat mention di salah satu singlenya dia. Dia pengen banget punya 3 hal ini yang dia kejar. Money, power, respect. Dia sempat confess ini di lirik yang judulnya Backseat Freestyle, kalau nggak salah itu ada di chorusnya. Say it's a lot of goofies with a check. Ini menarik banget menurut gua. Ini permainan katanya cakep banget.
Nice. Say a lot of goofies. Kayak lagi kalau misalkan albumnya Drake itu kan For All the Dogs, dan goofies itu kan anjingnya yang ada di Mickey Mouse. Terus check itu menggambarkan checklist yang ada di logo Nike. Jadi say a lot of goofies with a check ini maksudnya banyak anjing-anjing di Nike. Karena Nike dengan Drake tuh bisa dibilang udah deket banget lah, karena mereka udah banyak collaboration. Dari OVO sempat collab sama Jordan juga kan. Jadi menurut gue ini valid banget kalau misalkan ini tujukan buat Drake dan hubungannya dia dengan Nike. I mean, I hope the sentiment symbolic. Temperament bipolar, I choose violence. Kendrick berharap kalau misalkan sentimen lagu mereka itu hanya sebuah simbolis belaka gitu, simbolis biasa aja. J. Cole yang menyandingkan dia dengan Muhammad Ali, gila. Terus Drake menyandingkan dia dengan Michael Jackson, legend of pop. Temperament bipolar itu kan bisa dibilang temperament sebagai emosi gitu. Bipolar itu kayak dua kepribadian emosi gitu. Cuman Kendrick di sini memilih untuk violence. Violence ini mengartikan bakal memberikan kekejaman lewat diss track ini ke arah Drake dan J. Cole. Okay, let's get it up. It's time for him to prove that he's the problem. Clicking up but can be legit. No 40 water. Waktunya Kendrick membuktikan kalau misalkan masalahnya itu ada di Drake dan J. Cole. Clicking up ini bisa dibilang Drake dan J. Cole udah clicking up. Nah, clicking up di situ. Jadi bukan klik mouse. Tapi mereka nggak bisa bikin sesuatu yang legit kayak Kendrick, Be Legit atau 40 water. Sneak this in first person shooter. I hope they came with 3 switches. I crash out like crap. This smelly male if I had to. Got 2 teeth with me, I'm snatching chains and burning tattoos. Intinya dia bilang kalau misalkan ngedis diem-diem kayak first person shooters itu brengsek, jelek banget caranya. Kendrick itu nggak takut apapun, bahkan dia berani ngedis Melle Mel apabila dibutuhkan. Dan intinya kalau Melle Mel ini disenggol, ini tuh legend rapper dan hip hop. Kalau misalkan ngedis Melle Mel itu bisa dibilang ngedis keseluruhan rapper yang ada di dunia, dan dia berani melakukan itu atau ngedis Melle Mel apabila sangat diperlukan. Tutis adalah security director Kendrick Lamar waktu masih di label lamanya. Itu dia ada di Top Dog Entertainment, dan Tutis ini sampai sekarang masih deket sama Kendrick in general. Snatching chains and burning tattoos itu adalah dua buah aksi di culture mereka lah, bilang kalau misalkan snatching chains dan burning tattoo itu adalah dua buah aksi yang bakal merendahkan dan menurunkan derajat seseorang. Intinya brengsek banget lah kalau misalkan lu berani snatching chains dan burning tattoo. Kali ini yang mau dihina dan direndahkan Kendrick ini Drake sama J. Cole. If he walk around with that stick, it ain't Andre TK. Think I won't drop the location, I still got PTSD. The Big Three, it's just big me. Jadi ada salah satu hip hop legend namanya Andre 3000 atau Andre TK. Dia ini beberapa waktu lalu viral keliling dunia sambil bawa flute, dan Andre TK with the stick itu, sticknya itu bisa dibilang sebagai flute-nya dia. Intinya dia bilang kalau misalkan Drake dan J. Cole berjalan dengan stick itu nggak bakal sekeren Andre TK. Stick dan PTSD ini bisa dianggap sebagai indirect diss karena ini ada dua lagu produksinya J. Cole sama Dreamville dengan judul yang sama, yaitu ada Stick dan PTSD. Itu ada dari salah satu album. Terus dibilang lagi, apa sih Big Three? Yang ada cuma Big Me, Kendrick. What? I'm really like that, and your best work is a light pack. Prince out, lift mic check. Bum. For all your dogs getting buried, it's okay with all these lines. He gonna see Pet Cemetery. Bum. Kendrick tuh di sini energi kayak, ya gue emang kayak gitu. Sedangkan kerjaan dia yang kemarin cuman light pack lah, kecil-kecil lah, cere-cere lah. Terus Kendrick juga bilang di sini kalau misalkan karya dia ini tuh bakal lebih dikenang daripada punyanya Michael Jackson. Michael Jackson dibawa-bawa lagi, almarhum ya Allah. Di depan semua anjing atau Drake dan J. Cole bakal dikubur. Jadi Pet Cemetery itu refers to novel horror zaman dulu, kayaknya cukup terkenal sampai Kendrick bawain verse-nya di sini. Jadi itu Pet Cemetery kan film horror. Terus Drake dan J. Cole bakal melihat Pet Cemetery gitu kan. Jadi menurut gua Pet Cemetery itu refers ke karirnya Drake dan J. Cole yang bakal menurun setelah diss track ini dirilis. Terus dampak dari first lagu ini besar banget karena udah banyak banget orang-orang yang ikut-ikutan. The Weeknd, Kanye juga sempat ngasih statement kalau misalkan ya yang wash Kendrick di More Parts in LA, dia yang wash Drake di sini. Terus dia juga wash J. Cole di sini. Nggak tahu sih, kayaknya dia lupa deh masukin J. Cole. Terus dia juga bilang dia yang bikin Graduation, dia bikin Devil in a New Dress, terus dia bikin Life at Pablo, I'm Ye, I'm Love, segala macam. J. Cole juga udah sempet bales diss track, dan menurut gua liriknya juga lumayan hancur, lumayan luar biasa. Tapi at the end J. Cole minta maaf.
J. Cole minta maaf. Terus tiba-tiba J. Cole juga muncul di albumnya Metro Boomin yang paling baru lagi. Bayangin tahun ini, 2 bulan ini Metro Boomin upload 2 album. Yang pertama We Don't Trust You, and We Still Don't Trust You, dan di situ ada J. Cole, The Weeknd. The Weeknd di situ juga munculin Drake. Gila, aku bener-bener pap gitu loh. Gue jujur sampai sekarang masih bertanya-tanya sih, apa sih yang dilakuin Drake gitu loh, sampai banyak banget orang yang nggak suka sama dia gitu. Tapi ya sampai sekarang Drake tuh belum rilis apapun sama sekali. Ternyata sebelum video ini diedit, Drake udah rilis diss. Ternyata bukan AI, tapi beneran diss liriknya yang juga menurut gua ngaco banget. Gimana? Perlukah gua bedah juga? Komen. Cepetan. Nggak sama sekali sih, dia udah rilis beberapa foto-foto Instagram, terus captionnya itu agak-agak nyindir Metro sama Kendrick Lamar gitu. Terus dia juga udah upload beberapa Instagram story yang buat lucu-lucuan lah. Drake belum officially rilis diss track apapun, dan kemarin kan udah ada sempat diss tracknya yang leak itu ya, dan ternyata beberapa orang bilang kalau misalkan diss tracknya itu dari AI Pak, jadi itu bukan diss track asli dari Drake, dan itu bukan suaranya Drake juga, dan juga bukan Drake yang nulis. Jadi gue sih jujur masih menunggu ya kira-kira balasan dari Drake ini ada apa. Dari gue pribadi ya, kalau misalkan gue pengen condong, gue jujur gue berusaha banget pengen netral, tapi gue pengen banget buat lebih condong ke Kendrick dan Metro Boomin. Gila, Kendrick, gue suka banget sama karya-karya Kendrick sampai saat ini, karena nggak tahu kenapa menurut gue karya Kendrick salah satu yang timeless. Gue sampai sekarang masih suka banget sama albumnya dia, To Be Butterfly, Good Kid, Mad City. Terus gue juga suka banget album barunya dia kayak Damn gue pasti tahun berapa, tapi yang paling baru kan Mr. Moral and the Big Steppers, gue juga lumayan suka. Terus Metro Boomin, siapa yang nggak tahu Metro Boomin sekarang? Kalau misalkan orang ngerti rap ya, Metro Boomin salah satu produser paling besar abad ini anjir. Dia udah ngeluarin banyak banget hits. Terus juga kemarin kan live-nya dia tuh yang Red Bull Symphony apa segala macam, itu menurut gua pecah fire banget. Terus Metro juga bikin beberapa hitsnya Kanye. Wah, menurut gua Metro Boomin udah bener-bener produser yang nggak bisa disentuh sama produser lain sih. Nama dia udah gede banget. Terus menurut gua juga dia udah cukup layak buat bikin beat diss track ini. Dan menurut gua dia bener-bener kill beat banget ya. Itu gila banget menurut gue. Tapi kesimpulan kalau misalkan dari gue jujur nggak begitu percaya sama drama ini, karena kita semua nggak tahu kira-kira apa yang ada di belakang ini semua. Jadi siapa tahu kan mereka sebenarnya berempat temenan, terus tiba-tiba mau upload satu tracks bareng-bareng, kan kita nggak tahu. Terus kita juga nggak tahu kan isi kepala mereka kayak gimana. Terus kita juga nggak tahu balasan Drake kayak gimana. Kalau misalkan balasannya Drake ternyata featuring sama Metro Boomin, kan kita nggak tahu gitu loh. Terus tiba-tiba tahun ini bikin album sama Metro Boomin, kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi gua masih agak-agak gue nungguin kelanjutan drama ini kelanjutannya kayak gimana, tapi gue setengah nggak percaya kalau misalkan drama ini tuh settingan lah mungkin ya. Karena bener-bener keren banget aja. Terus ya udahlah, kira-kira kayak gitu aja dari gue. Thank you udah nonton, Assalamualaikum.